until you caught me on my good side. When I swear I wasn't like that. Until I got you on my good side. Yo, what is up everyone, Augustina here. Oh my god, ternyata udah rekam ya guys ya. Sorry banget nih. Jadi, yo, what is up everyone? Augustina here and welcome back to Augustina Channels here. Dan kita, aduh intronya norak banget ya by the way. So, thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dan sudah mengklik video ini ya guys ya. Oke, jadi banyak dari kalian semua juga yang pada nanyain, which means satu orang ya guys ya. Satu orang doang, satu orang doang. Yang nanyain bagaimana apa namanya, kan sekarang di Laravel 11 nih. Di Laravel 11 itu kan sekarang wajib mengubah apa namanya, wajib menggunakan SQLite gitu. Nah, jadi sebenarnya sih itu gampang aja sih sebenarnya guys ya. Cuman ada beberapa konfigurasi yang harus kalian lakukan juga gitu. Nah, untuk sekarang ternyata masih indexing modul ya di sini ya, kalau misalnya kalian bisa lihat ya. Di sini untuk indexing modul. Lalu kita bagian masuk ke klik env dan di sini kita melihat bahwa DB connection-nya sekarang untuk di Laravel 11 itu sudah apa namanya, sudah menggunakan SQLite guys. Jadi menurut apa namanya, jadi untuk programmer di luar sana, kalau misalnya kalian mau pakai apa namanya, MySQL atau segala macam, itu masih bisa kalian gunakan gitu. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan SQLite, jadi kalau misalnya kalian menggunakan SQLite, jadi database-nya itu langsung ada di sini guys. Di bagian database, terus di bagian database, terus ada bagian database.sqlite ini. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, ini kekecilan ya guys, kayaknya kecilan deh, tapi nggak apa-apa. Jadi di sini database SQLite ini udah otomatis langsung ke generate ke setiap project yang kalian buat gitu. Nah, untuk mengubah ini, kalau misalnya kalian masih belum bisa menggunakan SQLite, kalian bisa rubah ini menjadi MySQL aja. MySQL tapi dengan tanda MySQL dengan huruf kecil semua. Jadi lowercase semua ya guys ya. Lalu di sini kalian harus comment semuanya. Jadi kalian harus uncomment. Karena di sini kalau MySQLite itu yang di komen itu hanyalah DB database sama DB connection aja. Jadi untuk sekarang kalau MySQL itu kalian harus uncomment semuanya ini. Nah, uncomment semuanya terus kalian save. Lalu kalau misalnya kalian cari ke terminal, kita cari dulu filenya Laravel 11 txx nah itu, terus kalian php artisan migrate fresh -seed gitu misalnya, itu otomatis langsung nge-seed semuanya gitu. Jadi dia akan otomatis langsung mencari file yang ada di MySQL kalian, tergantung kalian running apa enggak. Jadi karena aku di sini tidak running, jadi otomatis dia actively reviews it gitu ya guys ya. Jadi apa namanya, no connection gitu. Kalau misalnya kalian bisa cek di sini. Di sini ada no connection could be made gitu. Jadi kalian harus start SQLite-nya, MySQL-nya gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai, jadi kalian tinggal install jalanin aja lagi. Jadi otomatis langsung apa namanya, database kalian apa namanya, MySQL kalian itu akan langsung running dan langsung terkoneksi ke aplikasi kalian gitu. Berhubung dan begitupun sebaliknya guys. Kalau misalnya kalian pakai SQLite gitu misalnya, SQLite itu sebenarnya gampang aja sih. Jadi di live stream sebelumnya itu aku juga udah ngasih tahu ke kalian semua kalau di live stream sebelumnya itu juga aku udah ngasih tahu ke kalian kalau apa namanya, kalau SQLite itu sangat mudah banget digunakan. Jadi kalian nggak perlu apa namanya, nggak perlu bikin database lagi ke PHP my admin apa segala macam kayak gitu kan. Jadi kalian tinggal hanya mengubah SQLite ini, cuman kalian di database ini kalian harus membuat apa namanya, database ini kalian harus bikin alamatnya ini ke sini gitu di DB database-nya ini. Jadi aku bisa kasih contoh. Open in Explorer gitu misalnya. Ini kan aku pakai PHP Storm nih. PHP Storm, kita ke database, terus di alamat ini kan otomatis langsung kelihatan seperti ini nih. Jadi kalian di sini tuh harus copy alamat ini, terus kalian ke sini database,
Terus kalian buat deh nama database-nya, file name-nya tuh database.sqlite gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah selesai, kalau misalnya kalian udah seperti ini, terus kalian tinggal bisa migrate aja langsung kayak gitu. Jadi otomatis langsung semuanya kelihatan gitu. Cuman sayangnya kalau misalnya kalian mau lihat database-nya itu tuh kalian masih belum bisa lihat database-nya gitu. Jadi aku cuma bisa kalau misalnya di PHP Storm nih, kalau misalnya di PHP Storm kalian cuma tinggal klik 2 kali doang. Nanti otomatis langsung muncul seperti ini data sources, terus kita oke aja. Jadi kita otomatis langsung file URL-nya langsung udah ada di sini, kita klik oke. Jadi otomatis langsung database-nya tuh keluar di sini semuanya. Di sini di bagian sini ini pakai PHP Storm ya guys ya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian pakai Visual Studio Code atau IDE lain mungkin bisa menyesuaikan aja. Jadi otomatis langsung kelihatan di sini semuanya. Main tables kelihatan di sini semuanya langsung. Gitu. Tapi tanpa harus kalian running Laragon atau DBMS lain gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kalian lihat users di sini, kalau misalnya kalian seeder di sini udah langsung ada test user di sini guys. Kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk tutorial, bukan tutorial sih sebenarnya, dia kayak ngasih tahu ke kalian semua gitu. Ini tutorial juga sih literally. So thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Mungkin tutorial untuk untuk bikin Laravel 11 ini kan banyak banget juga teman-teman juga udah pada pasti nyobain juga, udah pada pasti nerapin juga ke project kalian, tapi belum ada yang tahu bagaimana caranya untuk mengubah SQLite ini menjadi MySQL gitu kan, karena teman-teman juga pasti udah pada nggak tahu, masih belum ngerti juga bagaimana caranya mengubah SQLite dari MySQL gitu. Jadi kalian cuma tinggal mengganti bagian .env ini aja, terus targetin di database itu kemana, di database SQLite, terus kalian tinggal migrate, udah selesai gitu aja sih. So thank you guys so much untuk kalian semua yang sudah menonton video ini, and I will see you guys in the next episode. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, like. Kalau misalnya kalian suka sama channel ini, subscribe aja. So thank you guys so much untuk kalian semua yang sudah menonton video ini, and I will see you guys in the next episode. Bye bye.